Persaingan untuk pemenangan pemilihan Presiden Wakil Presiden 2014 terbilang panas, namun itu semua tidak berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Bahkan partisipasi pemilih di Pilpres 2014 naik. Naik ya, betul ya? Partisipasinya untuk Pilpres memang agak menurun 2%. Dibandingkan Pileg? Dibandingkan Pileg. Dibandingkan Pileg, dibandingkan Pilpres sebelumnya, naik. Naik atau turun? Turun juga. Oke. Jadi walaupun suaranya banyak di sosmed, tapi secara kualitas dalam konteks partisipasi ini luar biasa. Meninggal. Iya. Luar biasa ini. Memang betul. Sangat signifikan ini. Jadi ini kita juga harus lihat dari aspek itu juga. Saya membayangkan termasuk Mas Bas ya, partisipasi di sosmed yang pertempurannya lebih seru dibanding pertempuran di darat. Terasa kan? Gimana? Ya, yang pertama ya saya kira yang kita harus garis bawahi, saya kira kita sebagai bangsa sudah menjalani ujian terberat pada Pilpres ini. Ya, artinya untuk Pilpres dan pemilu ke depan yang serentak 2019 kelihatannya sudah nggak akan sulit lagi kalau melihat betapa kita berjuang mati-matian kali ini ya. Semua khalayak, semua segmen masyarakat, KPU, Bawaslu, pemerintah, bahkan juga kompetitor juga begitu ya. Saya kira kita udah menjalani ujian yang terberat dan kita lulus. Kita lulus. Untuk selanjutnya akan jauh lebih mudah menurut saya. Dan tadi Bang Don juga benar, ini juga berkat peranan media sosial. Pertama kali kan 2014. Tapi saya mau ke Mas Ferry ini ya. DPKTB itu jadi persoalan riuh. Begitu? Kemudian partisipasi di sosmed, partisipasi di media, di masyarakat, semua orang memperbincangkan tentang Pilpres gitulah. Tapi pada akhirnya ketika dihitung partisipasinya turun. Iya. Ya, bisa jadi. Jadi mungkin ini lebih pada tadi sisi kualitas yang memang lebih berperan. Jadi di sini memang tentunya dinamika masyarakat, euforia masyarakat untuk mengawal Pilpres yang memang lebih baik itu luar biasa. Dahsyat itu betul. Dahsyat. Iya. Tapi mungkin ini karena memang beda dengan pemilu legislatif yang semua kalau dibandingkan dengan calegnya yang sangat banyak kan itu kan tersebar. Jadi untuk menggerakkannya itu kan lebih ini. Nah, ini kan hanya dua tim kampanye yang memang muncul, itu yang memang mungkin membedakannya saja. Tapi kemudian apa artinya dengan dan saya kira sukses pemilu Pilpres tidak bisa diukur dengan tingkat partisipasi semata-mata. Saya mau membandingkannya dengan daftar pemilih tambahan khusus, daftar pemilih khusus tambahan yang kemudian jadi keributan sepanjang rekapitulasi. Tetapi ternyata partisipasinya turun malahan. Artinya mau dikatakan bahwa jangan-jangan orang-orang ini tidak ikut nyoblos gitu. Banyak juga yang nggak ikut coblos yang ada di DPT gitu loh sebenarnya gitu loh. Saya atau bagaimana gitu kan. DPKTB-nya banyak tetapi partisipasinya harusnya kan kalau kita bilang DPT sudah nyoblos ya, DPK aduh susah banget ini. Mungkin Pak Muhammad bisa jawab. Saya kira begini, ada beberapa kasus kita temukan mereka yang sudah ada di DPT itu ternyata karena petugasnya tidak cermat, tidak mengecek ulang, itu dimasukkan ke dalam DPKTB. Itu terjadi, ya kan? Jadi akhirnya tidak menjadi matching ukuran itu kan? Harusnya kalau dia sudah DPT, dia nggak boleh lagi masuk di mana-mana tuh. Itu beberapa daerah kita temukan, mungkin karena saking banyak melayani orang tidak dicek itu. Wah, pokoknya dia tidak bawa C6, ya kan? Dia lihat, oh ini mungkin tidak ada di DPT, sudah masukkan kelompok ini tambahan ini. Padahal sesungguhnya ada di DPT. Nah ini juga saya kira salah satu alasan-alasan teknis yang harusnya kita fair melihat. Ya. Saya sependapat dengan Pak Ferry tadi bahwa ukuran partisipasi itu tidak boleh hanya angka. Bagaimana misalnya saya karena di Badan Pengawas Pemilu, bagaimana publik begitu tergairah mengikuti proses pengawasan ini. Adik-adik mahasiswa bergabung dalam gerakan 1 juta relawan. Masyarakat sipil, pemantau, semuanya menjadi mitra pengawas pemilu dengan sukarela tanpa biaya. Ini kan bentuk partisipasi yang menurut saya malah lebih sehat dibanding misalnya partisipasi yang dimobilisasi segala macam itu. Iya. Dan tugas KPU kali ini sangat-sangat berat karena harus mengoreksi pemilu 2009. Pemilu Pilpres 2009 itu bisa dapat dikatakan sebagai sebuah ada skandal. Kita ingat dulu DPT bermasalah ya.
berapa ratus ribu orang yang sudah mati, anak di bawah umur, mama yang ada apa namanya mayat pocong, semua masuk. Sampai masuk ke MK ya itu waktu itu. Dan sebelumnya di Jawa Timur, ya Pilgub 2008. Jadi memang ini tugas KPU sejak awal sudah berat, harus mengoreksi yang diprasangkai, tapi kemudian hasilnya seperti sekarang hasilnya luar biasa. Ya. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, Bawaslu oke, KPU oke. Saya rasa salah kalau kita tidak mengatakan, mengapresiasi bahwa ini salah satu legasi SBY. Karena bagi saya menarik, dia juga pemain sebetulnya, kan Demokrat. Tetapi kali ini sebagai kepala negara, menurut saya semua berjalan baik. Setidak-tidaknya ketika kita bicara tentara tidak bermain, aparat tidak bermain, tidak ikut bermain, dan ikut mengamankan dengan sepenuh hati, itu kan karena ketegasan SBY untuk kemudian membuat ini betul-betul berjalan baik. Kan kecurangan itu kan bisa terjadi di lapangan. Saya rasa menarik untuk kali ini. Bagi saya mendukung pernyataan itu. Kita lihat seorang Pak SBY menempatkan diri sebagai seorang kepala negara, bukan sebagai seorang ketua partai. Ya. Ketika misalnya fraksi Demokrat sudah mengklaim dukungan kepada capres tertentu, beliau tidak pernah menyampaikan statement. Padahal publik tahu beliau adalah ketua umum partai, tapi menjaga supaya tidak tercederai netralitas sebagai kepala negara. Jadi kami juga sangat apresiasi. Saya sudah bicara angka di antar exit poll ya. Jadi tadi tingkat kepuasan untuk penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tingkat evaluasi? Kalau evaluasi, ya tidak mungkin lah saya memberikan nilai kepada apa yang saya kerjakan sendiri kan. Saya kira kita dengar dulu dah bagaimana para pengamat nih, teman-teman media. Media nggak merasa berhak untuk memberikan penilaian. Tapi kalau dari masyarakat, dari obrolan, dari bacaan di sosial media, lalu diskusi dengan teman-teman wartawan, kalau ditanya puas pasti puas, ya. Itu sekarang mungkin buat kami di kalangan media ini betul-betul sebuah kemajuan luar biasa sekali lagi dibandingkan 2009. Jadi susah dibikin derajat angkanya berapa ya. Sama dengan rekomendasi Bawaslu sedikit. Di penghujung rekap, kalau lihat pengawasan seperti sekarang, IT kita seperti sekarang, apakah kali ini bisa menjadi basis untuk kali berikut kita bikin e-voting? Jadi tidak lagi ribut macam-macam begitu. Jadi orang datang tidak lagi ribut soal menulis angka tidak jelas. Ini bisa, khususnya nanti di luar negeri. Kan kemarin juga sebelum rekap nasional kita ada rekap luar negeri. Banyak sekali berbagai hal yang diperbincangkan dan juga menjadi bahan evaluasi. Nah ini bisa saja, misalnya kalau misalnya di luar negeri kita pakai e-voting misalnya seperti itu, atau di beberapa tempat kita pakai. Tapi modalnya cuma satu, modalnya adalah kepercayaan. Masyarakat percaya nggak terhadap sistem seperti itu kan gitu. Ini juga menjadi penting sekali untuk kita lakukan. Di Amerika aja belum semua ya. Belum semua. Banyak yang di beberapa negara memang ternyata e-voting itu dilakukan untuk skup kecil, nanti melebar sehingga mudah diawasi ya. Kalau ketemu antara sistem e-voting yang transparan, kepercayaan publik yang terpelihara, tidak perlu ada badan pengawas pemilu. Saya setuju itu. Ke depan seperti itu. Biarlah publik yang menjadi pengawas, tidak perlu ada badan khusus dibentuk karena sistemnya sudah akuntabel, kemudian kepercayaan publik juga terbangun secara benar-benar sungguh-sungguh gitu kan. Saya ikhlas ini. Pak Muhammad, Mas Ferry, kita toh masih akan menyelenggarakan lagi pemilu 5 tahun lagi. Kira-kira apa yang kemudian mesti diperbaiki? Banyak hal yang harus kita perbaiki. Salah satunya yang paling utama soal daftar pemilih, ini penting sekali. Jadi kita harus integrasikan dengan iktp. Nah, kalau misalnya iktp sekarang masih 70% atau 80% atau berapa persen sudah ada progresnya, saya pikir ini menjadi penting. Karena nanti kalau misalnya sudah berlangsung dengan modal seperti itu, insya Allah itu tidak akan ada problem-problem soal tadi. Soal pindah memilih, soal ada pemilih yang memang nanti langsung melakukan proses pemilihan dan lain sebagainya. Itu tidak akan. Karena pasti terlacak ya. Yang kedua soal logistik. Kita harus antisipasi betul dengan geografis yang sekarang Indonesia faktanya seperti ini. Ini penting ya, Ril. Jadi seperti teman-teman kita di Papua kan dalam konteks pengiriman logistik juga agak terjangkau. Dan yang penting adalah manusianya. Bagaimana kita melaksanakan ini? Karena makin rumit mungkin ya Pak Muhammad. Enggak, insya Allah kita optimis.
Kalau Pak sudah Maman dari tadi optimis Oh iya, soalnya. harus itu. Harus seperti itu. Apalagi dengan penggabungan dua pemilu besar Ya, ini, saya kira. Pilpres dengan Pileg jadi satu Ya, sebenarnya itu. saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Dr. Ferry tadi, bahwa selain sistem yang harus diperbaiki, yang paling penting menurut Badan Pengawas Pemilu dan saya secara pribadi adalah bagaimana kita menciptakan bahwa pemilu ini adalah sebuah budaya demokrasi yang saling bisa menguatkan. Bukan seremoni saja gitu, bukan 5 tahunan, bukan pesta 5 tahunan, hajatan 5 tahunan, tapi ada kesadaran terhadap upaya menghadirkan partisipasi publik secara mandiri sebagai bagian dari pendidikan politik. Itu yang penting dibangun itu. Rasanya kita sekarang kalau soal bagaimana supaya tidak seremonial, betul-betul yang sekarang ini tidak seremonial ya Bang Don? Ya. Iya, saya rasa betul kita tidak menginginkan sesuatu yang seremonial. Saya kira orang makin egaliter. Tapi satu pertanyaan saya sebetulnya, Ya. kalau tadi kamu menanyakan soal catatan untuk perbaikan kali berikut ya, saya sebagai wartawan itu DPT itu bertanya dari sebetulnya. tahun-tahun sebenarnya. Ini kan ada black campaign yang terjadi kemarin itu besar-besaran. Sekali lagi saya tidak melihat bahwa itu ada presidennya. Tetapi ketika muncul kemarin, ini akan menjadi presiden dalam pemilu berikutnya. Karena kemudian saya maupun mungkin banyak orang juga bertanya, di mana aparat pada waktu itu, di mana Bawaslu, di mana KPU ketika mendengar ada black campaign? Obor rakyat. Iya, seperti itu gitu. Karena kita tidak tahu seperti apa mekanisme ini harus diselesaikan. Karena menurut saya ke depan lah harus lebih bagus lah gitu. Ya. Karena kita tidak mendengar itu gitu. Kalau penanganan Coba. saya kira Bawaslu sudah sangat jelas ya langkahnya. Black campaign ini dari awal ketika kita menerima laporan dilakukan kajian dan investigasi dipastikan ini masuk ranah pidana umum. Pidana umum itu wilayah penyidik kepolisian. Jadi Oke. Makanya ke polisi ya. iya, makanya ini bukan pidana pemilu. Karena di situ ada penistaan, ada hasut segala macam fitnah, maka kita buru-buru supaya cepat direspon. Tidak kemudian terbengkalai kasus ini, kami langsung menyerahkan, menginfokan supaya ini segera dihandle oleh kepolisian dan terbukti kan ada penanganan di kepolisian begitu. Dalam konteks aturan itu sudah jelas. Kita aturan terkait misalnya soal kampanye itu jelas. Misalnya jangan mempertentangkan soal sara. Betul. Jangan memperkeruh NKRI misalnya seperti itu. Harus tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Memang normatif, tapi penggawangan ini sudah ada dalam aturan Ya kita. ada penggawangannya. Gini, karena saya juga lihat ada di mana kemudian KPU maupun Bawaslu tidak berdaya juga. Karena ada juga media yang partisan kan. Dan yang membuat semua banyak orang yang pusing juga gitu. Saya tidak tahu, tentu ada alasannya gitu. Ya, Dan kita tidak tahu kemana ini. Saya sependapat, media partisan ini salah satu penyakit dalam pemilu kita kemarin yang harus kita benahi bersama-sama. Media, saya kira Bapak Mas berdua, bisa jawab. saya kira Bapak berdua adalah tokoh-tokoh media yang senior. Saya mengutip aja ideologi teman-teman media bahwa media itu harus bijak di garis tak berpihak. Bagaimana Bapak? Betul sekali. Kritik yang paling utama terhadap media adalah media penyiaran. Karena itu wilayah publik, ruang publik. Kalau media cetak, untungnya bukan ruang publik. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh The Jakarta Post itu sah-sah saja. Selama mereka endorsement di editorial. Tapi itu yang melakukan hanya The Jakarta Post. Ya. Selama pemberitaan berimbang. Kan teorinya begitu. Nah kalau saya dari orang media melihat, sekarang ini buat saya Pilpres 2014 sudah sejarah. Mulai hari ini, bahkan kemarin, kita media bertugas mengawal, menjaga, Mengkritisi. memelihara jarak dengan pemenang. Betul. Bahkan mengkritisi Mas. Untuk 5 tahun. Nanti kan belum mulai nih. Jadi tegas sekali sebetulnya kami di media massa. Sayangnya memang kemarin citra media yang independen, bukan netral ya, independen, independen, ya. direcoki oleh media penyiaran yang sangat berpihak kepada calon masing-masing calon. Iya, oke. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya mau minta closing statement tentang pelaksanaan Pilpres dan mungkin untuk yang ke depan nanti pemilu ya, dua pemilu yang dijalankan serentak, Mas Ferry. Iya, tentunya Pilpres kita sudah selenggarakan, hingga mungkin ada beberapa proses yang juga kita harus hadapi berikutnya. Tapi yang pasti adalah Pilpres ini sudah menyuguhkan bahwa inilah masyarakat yang sudah sangat berewasa terhadap politik. Jadi kami mengutip bahwa ini adalah kemenangan masyarakat, ini adalah kemenangan rakyat semua. Jadi kita kawal bersama-sama kan proses ini dengan lebih baik, dengan lebih elegan kan, betul-betul dalam suasana melakukan proses pendidikan politik. Ini menjadi catatan buat kami untuk nantinya ke depan, mudah-mudahan Pilpres, Pileg, dan aktivitas pemilu selanjutnya, termasuk pemilu kada yang akan kita selenggarakan, ini tentunya sudah ada prototipenya. Ini loh yang memang harus kita selenggarakan, bahwa
KPU penyelenggara, KPU Bawaslu betul-betul dalam koridor dia penyelenggara yang independen, berintegritas, dia mengawal, terbuka terhadap berbagai aktivitas. Yang pasti kita naik kelas gitulah ya. Pak Muhammad. Saya kira Bawaslu ingin mengajak semua elemen bangsa ini untuk secara sungguh-sungguh meyakini bahwa pemilu itu adalah hajatan bersama, bukan hajatan KPU, hajatan Bawaslu atau hajatan peserta pemilu. Dia adalah hajatan masyarakat, sehingga harus tumbuh kesadaran secara kolektif dalam rangka memastikan bahwa pemilu itu adalah milik masyarakat dan berlangsung dengan cara-cara yang bermartabat. Oke, Mas Bas boleh. Kalau saya melihat sebetulnya ya, kalau boleh mengutip pepatah olahraga, merebut gelar juara jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Ini tantangan terdekat buat saya yang paling penting, yang tadi ya prototipe itu pemilu kada. Karena akan ratusan kali jangan-jangan ya sampai 2019, dan itu bisa dianggap sebagai exercise untuk menyiapkan sebuah pemilu serentak yang kredibel, jurdil, dan luber. 5 tahun mendatang. Oke, Bang Don. Tadi kan kamu tanya rapor dari angka 0 sampai 10. 0 sampai 10. Saya ingin dari 0 sampai 100. Oke, baik. Dan saya lebih baik mengambil data SMRC aja. Oh, iya. Tadi kan kamu baca bahwa seberapa jurdil Pilpres hari ini. Iya. Itu skornya 95,5. Itu antara yang sangat meyakini, sangat jurdil dan yakin. Gitu. Lalu berikutnya adalah seberapa puas dengan pelaksanaan Pilpres hari ini. Itu jumlahnya juga 94,7. Luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga, seberapa yakin Pilpres menghasilkan pemimpin yang membuat negara kita semakin baik. Skornya 95,2. Hebat kan? Saya jadi pertanyaanmu, saya jawab ikut saja. Jadi itu adalah pandangan masyarakat, pandangan pemilih, bukan masyarakat. Saya juga terwakili di situ. Harus dihargai, itu adalah suara rakyat. Oke, baiklah. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita Satu sekali lagi. Dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih untuk Anda semua. Sampai jumpa.